Kemudian beliau sengaja pindah ke Madinah untuk belajar pada beliau. Dan di sana kemudian beliau menyatakan menjadi seorang yang bisa memberikan takwa oleh Imam Malik. Ini hanya sebagai contoh-contoh saja. Masih banyak contoh-contoh lain. Karena itu mari ke depan UIN Arani ini bisa dijadikan sebuah ikon untuk dunia belajar ilmu-ilmu tertentu di sini. Dulu di awal saya sekolah di Jakarta, saya dengar dari teman-teman ketika dia mengikuti tes S3 di Yogyakarta, mengikuti S3 di IAIN Jakarta, ketika memilih fakultas syariah, Pak Harun menyarankan pada mereka, silakan datang ke Aceh, pilih IAIN Aceh. Mudah-mudahan sampai sekarang orang masih membanggakan orang akan belajar syariah di sini. Paling tidak seperti itu. Karena itu berlihatlah karya-karya kita yang bisa dibacakan dibacakan oleh banyak orang, cuma sekali di negeri kita sendiri. Mudah-mudahan sudah banyak sekali alumnus dosen-dosen kita di Arani ini, alumnus dari negeri, baik dari timur maupun dari barat. Maunya mereka juga menulis dalam bahasa timur dan bahasa barat, dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga orang-orang luar negeri pun akan datang ke UIN Arani ini untuk melanjutkan studinya dalam bidang-bidang yang dia yakini di sini adalah ilmu yang paling penting mereka dapat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak berpanjang kata-kata sambutan saya, tetapi yang paling penting adalah pada hari ini saya bersyukur benar-benar karena Allah telah memberikan kepada saya kesempatan untuk hidup sampai umur yang seperti ini, dan juga dalam kesempatan umur yang seperti itu Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis beberapa buku dan beberapa artikel yang mungkin juga dibaca oleh beberapa orang dari baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lupa saya ingin sampaikan tulisan-tulisan yang dalam bahasa internasional, bahasa Inggris atau bahasa Arab oleh orang kita itu penting, bukan hanya memperkenalkan lembaga pendidikan kita UIN ini menjadi lembaga yang terkenal, tetapi ada juga unsur-unsur memperlihatkan bahwa orang Islam itu baik. Sebuah pengalaman yang terjadi dari tulisan saya, kemudian saya menulis tesis di Montreal, the response of Ulama Dayak to the modernization of Islamic law in Aceh. Di sana saya perlihatkan bagaimana ulama-ulama masa lalu membangun negeri Aceh ini, dan ketika itu terlihat dalam perannya dalam masyarakat lebih percaya pada ulama dibandingkan dengan pelaksana negara ketika itu. Bahkan ulama balang yang ingin membangun sesuatu selalu mengajak ulama bersama-sama meyakinkan masyarakat agar itu dilaksanakan oleh masyarakat. Sampai di awal-awal Orde Baru, begitu banyak ulama masih berperan menjadi tokoh-tokoh membangun di Aceh ini. Kemudian dalam tesis saya tunjukkan seorang ulama namanya Hukumala. Beliau tinggal di Medan. Beliau orang kampung saya, belajarnya di Kumala, kemudian beliau membuka pesantren di Medan. Tetapi orang kampung memohon beliau menjadi ketua panitia pembangunan masjid. Beliau di Medan, tapi bisa membangun masjid di kampung. Dan begitu juga dana datang begitu banyak. Ketika beliau ceramah membangun masjid, orang-orang ibu-ibu sampai anting-anting pun diberikan. Begitu kepercayaan mereka pada ulama dalam membangun ini. Ternyata
tulisan ini mampu dipengaruhi kepada orang lain. Habis setelah peristiwa tsunami sedang Aceh sedang membangun, datanglah seorang dari Perancis ditemani oleh Pak Umar Hamid datang kepada Abu Daud Ramdhani. Beliau membawa uang. Orang Perancis ini membawa sekian uang untuk membangun. Lalu beliau bertanya, ini untuk membangun apa? Kalau Tengku mau membangun daya dengan cukup uang ini silakan. Tapi kalau memang juga Tengku ingin membagikan dengan masyarakat juga silakan. Lalu Abu Daud tanya pada orang Perancis ini, Anda beragama apa? Lalu beliau menjawab, saya beragama Kristen. Lalu, kamu beragama Kristen, kenapa kamu berikan kepada orang Islam? Lalu beliau menjawab, orang Perancis menjawab, saya baca buku Hasbi Amiruddin di Amerika, bukan di Kanada dibaca, tapi di Amerika dibaca, bahwa di Aceh ulama lebih terpercaya dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Sekarang saya datang ini membantu orang Aceh. Saya percaya ulama Tengku untuk membagi-bagikan ini semuanya. Beliau awalnya tidak percaya, Abu Daud tidak percaya, lalu menelpon saya. Apa betul Pak Hasbi bahwa Bapak pernah menulis buku tentang ulama daya di sana? Menurut orang Perancis ini berdasarkan baca buku itu, kemudian beliau datang memberikan sedekah kepada orang kita masyarakat Aceh. Saya katakan benar, saya menuliskan situs sana yang pengujinya orang Amerika. Mungkin setelah diuji mereka akan memperbanyak obatnya di Amerika. Bapak Ibu sekalian saya muliakan. Sekarang kita begitu banyak peristiwa kita baca tentang Islamofobia. Salah satu di antara terjadi Islamofobia adalah karena salah paham mereka pada Islam, karena salah ditulis atau kurang kejelasan. Mari kita semua ke depan, yang termasuk yang sudah mampu berbahasa Inggris, tulislah tentang Islam itu rahmatan lil alamin, agar mereka akan membantu kita semuanya, agar mereka tidak lagi menuduh kita sebagai teroris, tidak lagi menuduh kita orang-orang yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, demikian saja pertemuan saya sampaikan bahwa buku ini telah diurus oleh seorang panitia 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang dia diinspirasi oleh Kakang Zaman, dan kemudian teman-teman membentuk panitia dan mengajak orang-orang yang kenal dengan saya menulis buku ini. Karena saya pikir sungguh sangat pantas saya mengucapkan terima kasih banyak. Mereka bekerja 2 tahun bukan seperti kerja pegawai negeri, tapi hanya sekedar minum-minum saja ketika tidak bertemu apa-apa. Termasuk kerja pada hari ini yang saya kemarin begitu sibuk mempersiapkan acara hari ini sehingga dilaksanakan seperti sekarang ini. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada panitia mulai dari menulis sampai pada acara ini. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.